Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian routing. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama-tama, routing adalah fondasi komunikasi data yang efisien. Proses ini memilih jalur terbaik pengiriman data melalui jaringan. Routing sangat penting dalam jaringan komputer modern dan internet. Jadi routing ini proses meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan tujuan akhir yang ditentukan. Jadi si routing ini dilakukan oleh perangkat jaringan yang disebut router yang bertugas untuk menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuannya dengan efisien. Jadi cara kerja routing ini, si router itu menerima paket data dan membaca alamat tujuan atau destination IP. Lalu, router memeriksa tabel routing untuk menentukan jalur terbaik. Terus, router meneruskan paket melalui antarmuka atau interface yang sesuai. Paket terus diteruskan dari satu router ke router lain hingga mencapai tujuan. Jadi itu pengenalan tentang routing. Selanjutnya ada jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing ini kalau saya tampilkan hanya sekilas saja di sini, nanti akan ada yang penjelasan yang lebih lagi. Jadi jenis-jenis routing itu ada dua, ada routing statis dan routing dinamis. Routing statis itu konfigurasi manual oleh administrator, sederhana, aman karena dikontrol penuh, tidak fleksibel, sulit diubah dalam jaringan besar, cocok untuk jaringan kecil dengan topologi stabil. Dengan router dinamis, jalur ditentukan otomatis oleh protokol routing, fleksibel, adaptif terhadap perubahan jaringan, lebih kompleks, butuh sumber daya atau CPU memori, ideal untuk jaringan besar dan kompleks seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada GP dan IGP. Jadi dalam jaringan komputer itu routing dibagi menjadi dua kategori, sama berdasarkan skala dan cakupannya. Nah, IGP yang artinya Exterior Gateway Protocol dan IGP Exterior Gateway Protocol. Jadi keduanya ini memiliki fungsi utama dalam menentukan bagaimana paket data akan di dalam atau jaringan. Jadi IGP itu protokol routing yang digunakan antar autonomous system, sedangkan IGP itu protokol routing yang digunakan dalam satu entity. Dan selanjutnya itu IGP. IGP protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan berbagai autonomous system seperti komunikasi antar jaringan perusahaan dan ISP antara ISP yang lainnya. IGP ini digunakan pada inter-autonomous system. Routing diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Tadi kan. Jadi contoh IGP ini ada BGP atau Border Gateway Protocol, protokol utama untuk routing antar ISP di internet. Dan karakteristik IGP ini digunakan untuk komunikasi antar jaringan besar, ISP perusahaan besar, atau backbone internet. Terus memilih rute berdasarkan kebijakan policy-based routing, bukan hanya metrik teknis, dan lebih kompleks dibandingkan IGP karena harus mempertimbangkan kestabilan global. Jadi kesimpulan dari IGP dan IGP ini, IGP itu digunakan untuk routing dalam jaringan internal, misalnya antar router dalam perusahaan atau satu ISP. Dan IGP ini digunakan untuk routing antar jaringan besar seperti antar ISP atau backbone internet. Dan selanjutnya ada routing table. Routing table yang disimpan dalam router atau perangkat jaringan lainnya berisi informasi tentang jalur yang harus digunakan untuk mengirim paket data ke tujuan tertentu. Jadi routing table ini biasanya berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu.
yang berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Jadi routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang directly connected ke router, konfigurasi tambahan saat route. Jadi di ini tuh ada simbol-simbolnya, ada table atau tabelnya, dan ada simbol-simbol yang tersedia di sini memiliki definisinya masing-masing. Sebagai yang itu D sebagai dynamic, A itu sebagai active, C itu connected, S static, dan O itu OSF dan sebagainya. Dan di situ kita bisa lihat ada DAC itu artinya Dynamic Active Connected, yang berarti biasanya dapat otomatis terinput karena setiap interface microroutingnya sudah ada yang tercolok. Terus ada juga AS itu Active Static. Dia dilakukannya manual tapi dia juga sudah berhasil yaitu aktif. Ada juga DAO itu Dynamic Active OSPF dan lain sebagainya. Lanjut kita ke routing statis. Nah, kita di sini bahas routing statis ya lumayan rinci yang routing statis dibandingkan yang tadi. Jadi routing statis adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan jalur yang harus digunakan oleh paket data. Static. Jadi satu-satu dibuat. Jadi dalam routing ini setiap jalur route harus dikonfigurasikan secara explicit di router tanpa adanya mekanisme otomatis untuk menyesuaikan perubahan dalam jaringan. Lalu static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Static routing dibuat dengan menambahkan jalur secara manual ke routing table menggunakan perintah yang mendefinisikan destination network, subnet mesh, dan next hop. Pada static routing, DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing gateway. Jadi dalam static routing, administrator jaringan harus secara manual memasukkan destination address atau alamat tujuan dan gateway atau next hop address ke dalam routing table. Nah, selanjutnya ada routing dinamis. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Jadi routing dinamis ini adalah metode untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis ke router lain dalam suatu jaringan. Dengan menggunakan protokol routing dinamis, router dapat secara otomatis belajar dan memperbarui router tanpa perlu konfigurasi manual oleh administrator jaringan. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Ya, jadi keuntungan routing dinamis ini itu otomatisasi. Router dapat berbagi informasi rute tanpa konfigurasi manual dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi adaptasi terhadap perubahan ini jika ada perubahan topologi jaringan, misalnya link putus atau router dapat menyesuaikan rute secara otomatis. Terus ada skalabilitas, lebih mudah diterapkan pada jaringan besar dibandingkan dengan routing statis. Dan ada redundansi. Jika satu jalur gagal, protokol routing dinamis dapat mencari jalur alternatif. Jadi jenis protokol routing dinamis itu ada distance vector, contohnya RIP. Router hanya mengetahui jarak ke tujuan berdasarkan jumlah hop, menggunakan algoritma Bellman-Ford. Contoh protokolnya itu RIP atau Routing Information Protocol tadi. Yang kedua itu ada link state. Contohnya seperti OSPF atau IS/IS. Router mengetahui informasi lengkap tentang topologi jaringan. Gunakan algoritma Dijkstra. Contoh protokolnya tadi sudah disebutkan. Terus hybrid. Contohnya seperti EIGRP, kombinasi dari distance vector dan link state. Routing dinamis ini memang sangat membantu dalam perubahan dan ekspansi jaringan, terutama jika jaringan sudah terlalu besar
Dengan routing dinamis, administrator jaringan tidak perlu mengupdate routing table secara manual. Setiap kali ada perubahan topologi atau penambahan perangkat baru. Jadi routing dinamis memang sangat membantu dalam perubahan dan ekspansi jaringan, terutama jika jaringan sudah terlalu besar. Dengan routing dinamis, administrator jaringan tidak perlu mengupdate routing table secara manual setiap kali ada perubahan topologi atau penambahan perangkat baru. Selanjutnya, jadi bagaimana routing dinamis mempermudah ekspansi? Jadi ada beberapa routing dinamis yang mempermudah ekspansi, yaitu otomatis update route. Jika ada perubahan seperti penambahan router atau perubahan koneksi, router akan memperbarui tabel routing secara otomatis dan terus mendukung jaringan skala besar. Di routing statis sulit dikelola jika ada ratusan atau ribuan perangkat dalam jaringan. Routing dinamis bisa menangani ini dengan efisien. Lalu ada failover otomatis. Jika ada jalur yang gagal, router dapat menemukan jalur alternatif secara otomatis tanpa intervensi manual. Lalu ada konfigurasi lebih efisien. Tidak perlu memasukkan rute satu persatu secara manual, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Lalu yang terakhir ada load balancing. Beberapa protokol seperti EGRP dan OSPF mendukung pembagian lalu lintas ke beberapa jalur terbaik meningkatkan efisiensi jaringan. Yang selanjutnya itu OSPF. OSPF ini atau yang disebut Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Jadi di OSP ini bisa support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah cari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load, dan rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi, kesimpulan routing ini adalah proses penting dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman data. Terdapat dua jenis utama routing, statis yang dikonfigurasikan manual dan cocok untuk jaringan kecil, serta dinamis yang lebih fleksibel dan ideal untuk jaringan besar. Routing juga dibagi menjadi IGP untuk komunikasi antar autonomous system dan IGP untuk routing dalam sistem. Routing dinamis seperti OSPF memungkinkan adaptasi otomatis terhadap perubahan jaringan, mempermudah ekspansi dan meningkatkan efisiensi komunikasi data. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Maaf jika ada pembahasan atau yang kurang, materinya yang kurang, sangat dimohon maaf sekali. Dan selamat menunaikan ibadah puasa dengan mobil. He raised my internal climate, I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon, caresses my cheek. He hold my hand in the bathroom, no room for the weak. Always show me memes, take a D for my homie, you know man so to speak. Give him the V-Bucks, in exchange for the good suck. Grind my account on Fortnite, and kiss at my homie goodnight. Kiss your homie.